Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat holistik, ketemu lagi kita dengan kajian-kajian terkait dengan holistik, masalah kesehatan, review produk dan yang lain terkait dengan edukasi masyarakat terkait dengan kesehatan. Masih dengan Pak Puji Hartanto. Di sini kita akan coba membahas satu topik yang mudah-mudahan bisa menginspirasi nantinya. Mungkin yang punya ada ketertarikan, ada minat itu nanti bisa lebih dalam artian mengejar apa yang jadi harapannya. Mungkin tapi kita juga harus melihat fenomena. Pak Puji terkait dengan ini Pak, mungkin yang salah satu topik yang akan kita bahas terkait dengan herba itu sendiri ya Pak Puji. Mungkin kalau untuk melihat kondisi dan situasi saat ini, sepertinya masyarakat sudah mulai dalam artian teredukasi terkait dengan pemakaian herba atau mungkin bahan-bahan yang alami yang harapannya bisa meningkatkan taraf kesehatan dari masyarakat dengan bahasa minimal efek samping, dengan apa yang ibaratnya lebih seperti seolah-olah lebih aman. Terkait dengan hal itu, terus akhirnya kan marak sekali Pak terkait dengan pelatihan herba, pelatihan untuk membahas, karena yaitu ada pasar, ada ketertarikan masyarakat terhadap suatu topik yang akhirnya yang mempunyai kompetensi atau mungkin bergelut di bidang itu, ini kan seperti membuka kesempatan, seperti sharing keilmuan terkait dengan herba itu sendiri. Ada yang mengadakan pelatihan 2 hari, malah ada yang ekstrim lagi Pak, 2 hari nanti bisa meracik herba gitu kan. Nah, itu kan kalau melihat fenomena seperti ini gimana Pak Puji? Berdasarkan pengalaman Pak Puji terkait mungkin ada yang punya keinginan untuk menjadi formulator, menjadi suatu herbalis, apakah cukup dalam artian memahami atau sampai tahap formulator atau bisa meracik suatu herba dengan pelatihan yang mungkin hanya 1 bulan, 2 hari atau 1 minggu, dan mungkin apa yang mesti harus jadi pegangan masyarakat terkait dengan hal tersebut. Terkait dengan ini apa ya Pak Puji, sesuai dengan mungkin sharing juga Pak Puji terkait dengan pengalaman Pak Puji selama ini, gimana Pak Puji? Pertanyaan satu dulu, saya seorang pesenam yang hebat bisa nggak 1 hari 2 hari? Wah itu panjang Pak itu. Ahli bela diri untuk jadi master. Kalau semuanya atlet aja itu persiapannya panjang sekali. Bahkan sekarang ya anak kecil sudah dipersiapkan untuk remajanya juga jadi atlet yang harapannya bisa berprestasi. Master bela diri bisa enggak tempo sebentar? Ya, berarti chef yang handal, yang hebat bisa masak dengan berbagai varian, dengan rasa yang stabil, standar, dengan feeling yang kuat, bisa enggak dibangun sehari 2 hari, 1 bulan, 2 bulan? Satu persoalan aja, sudah tidak mungkin ada orang ahli itu dibangun dalam waktu pendek. Itu pertama dulu. Kita belum bahas tentang persyaratannya dulu. Nah itu berarti kayak orang pengen kaya dalam waktu dekat itu ya gambling, kayak judi. Tahu-tahu dapat uang banyak, tahu-tahu hilang gitu. Ya itu gambling. Jadi pertaruhannya luar biasa, dan di Islam nggak diajarkan seperti itu. Nah, masyarakat itu masih suka dengan konsep seperti itu. Instan. Instan. Dapat duit cepat itu, ya nanti ditipu dengan penipu. Hanya duitnya cuma diputar aja, ngumpulin orang, sama. Tapi begitu besok dibuat dengan pola yang berbeda, tapi prinsipnya sama, ya kena lagi. Karena apa? Memang karakter dasar masyarakat itu yang umum, mereka suka yang instan. Itu yang pertama. Jadi ini peluang ini diambil. Saya tidak pernah mau mengajarkan pola yang seperti itu, yang sesuai dengan alamiah aja lah. Jadi begini, untuk memahami suatu kemampuan, terutama meracik ya, itu ada 2 komponen. Kamu harus tahu manusianya dulu, dan harus tahu tanaman. Ini dua makhluk Allah yang diciptakan berbeda. Jadi harus ngerti duanya. Jadi kalau mau belajar tentang penyakit, kamu harus tahu dulu manusianya. Manusia itu ada ruh dan jasad.
terus komponen apa yang menyebabkan dia sakit. Jadi dia harus tahu anatomi, bagaimana anatomi itu bekerja, bagaimana ketika anatomi itu rusak disebabkan oleh apa, kemudian penyakit itu munculnya dari mana, proses terjadinya sakit itu seperti apa, dia harus wajib tahu. Kalau sudah tahu, kemudian wajibnya dia tahu bagaimana proses terjadinya ini, kemudian baru kenal tanaman. Kenal tanaman, kenal klasifikasi, cara kerjanya, sifatnya, rasanya, terus bagaimana dia kedudukannya dia, terus energinya dia, energi kuat, tengah, cepat dan sebagainya. Ini harus dilambat atau ini harus dipahami. Nah, kalau sudah dipahami dua-duanya, baru dia mencoba menyusun racikan ini berdasarkan kasus terjadinya. Kasus prosesnya gimana, yang terjadi lemahnya di tubuh apa. Misalnya kasus dia sakit jantung. Sakit jantungnya apa? Defisiensi atau ekses. Atau campuran defisiensi dengan ekses misalnya. Oh, ini ada campuran defisiensi ekses. Pertanyaan berikutnya, tubuhnya, tipe tubuhnya tubuh biasa, kuat, sehat, atau tubuhnya kuat, terkena penyakit, atau tubuhnya dari dasarnya lemah, terkena penyakit yang sama. Nah, itu nanti kalau melihat karakter tubuhnya ini, kemudian serangan penyakitnya, barulah memilih tanamannya. Tanaman yang sesuai, misalnya dia dasar tubuhnya lemah, kalau dia dasar tubuhnya kuat, beda tanaman yang dipilih. Disesuaikan. Nah, ketika sudah dibuat, diuji. Diuji, berikan dosis rendah dulu. Reaksinya gimana? Nah, ketika reaksinya bagus, lanjutkan, lihat perkembangannya. Terus data ini disimpan, resep ini disimpan. Ketika ada kasus lagi yang sama, kasihkan berapa kuat ini, berapa persentase nilai keberhasilan ramuan ini terhadap kasus yang sama. Dengan tingkat yang mungkin berbeda sedikit lah ya. Ini dari semakin dia sering menggunakan, hanya dia membuat satu kesimpulan. Komposisi ini fix, efektif. Tapi kalau baru satu kasus, ini ada, bagus satu kasus, wah ini bagus nih, tapi belum fix. Kenapa? Ini baru satu. Nanti dipakai lagi, ternyata tidak bagus untuk semuanya. Ada 5, 2 bagus, 3 tidak. Pada kasusnya sama, analisa ulang. Berarti ini arah kerjanya kemana atau komposisi ini? Itu, diotak-atik lagi sampai ketemu pas. Itu seperti itu, prosesnya itu. Jadi satu kasus membutuhkan waktu yang panjang dan butuh orang yang banyak yang dikasih satu resep itu sampai dia tahu itu fix. Ketika sudah, maka dia selesai, dia sudah bisa menemukan satu resep dia temu. Nah, ada kasus lagi, kemudian dia analisa lagi, nyusun resep lagi, baru. Nah, menemukan satu resep bukan berarti dia ahli di semua kasus. Paham ya? Misalnya saya menemukan resep obat batuk, kemudian dikatakan dia ahli herba, belum. Dia baru menemukan satu resep. Nah, dia akan disebut ahli kalau dia menemukan resep yang banyak, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, dengan pemakaian jenis herba yang begitu beragam dan banyak. Dan itu jam terbangnya panjang sekali. Bisa 20 tahun, bisa 30. Katakanlah untuk jadi master herba itu 30 tahunan. Saya aja baru 20 tahun, saya masih belajar gitu. Gitu. Jadi tidak bisa. Saya dikatakan, Pak Puji udah ngerti banyak ini belum 30 loh saya. Saya belum sempurna gitu, saya masih belajar itu. Apalagi yang baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, pertanyaannya ketika orang sudah misalnya, penjual berbeda ya dengan ahli herba ya. Kalau penjual adalah saya menjual herba berdasarkan data. Tapi kalau ahli memberikan herba berdasarkan pemeriksaan. Nah, ketika ada ahli herba kok melihat berdasarkan data tulisan, menjual bukan ahli. Jadi kalau ahli itu diagnosa dulu.
Begitu diagnosa, oh ini kasusnya kayak gini. Saya pakai ini, kenapa di dalam produk ini ada A, B, C, D, cara kerjanya begini. Maka kondisi tubuh kamu begini, ketika ini saya masukkan, nanti kamu akan reaksinya begini. Itu baru terapis, herbalis. Berarti dalam artian gini Pak, objek yang akan itu juga harus paham, terus mungkin subjek yang mau digunakan seperti itu juga harus paham. Dua-duanya harus paham. Jadi nggak cukup dengan satu tanaman aja dia paham, maka karena mungkin labelnya kan herbalis ya berarti kan herba Pak. Berarti lebih ke tanaman tok itu. Berarti memang harus dua-duanya tetap ya. Nah, tujuannya herbalis apa? Memberikan herba untuk kasus kan. Nah kalau nggak ngerti kasusnya. Betul Pak. Nah itu. Terus tidak hanya bisa menjual produknya sendiri, memakai produknya sendiri. Misalnya saya buat produk ya, terus saya pakai sendiri, oh ini punya produk. Coba lihat produk orang lain, susunannya kayak apa. Saya baca, oh kerjanya ke sini, ini boleh. Misalnya tempat saya tidak ada, ya ngapain beli? Tempat saya tidak ada, beli aja itu. Lupa nanti nggak laku, rezeki mah udah diatur. Itu yang susah Pak, itu yang rezeki udah diatur. Tapi pertanyaannya, dia butuh kesembuhan, adanya pas itu punya produk orang lain ya tunjuk ini pas, ini bagus. Fair ya berarti ya Pak. Fair. Ya. Terkait misalnya Pak Puji, saya datang, saya konsultasi, saya udah minum obat ini, saya lihat kasusnya, begitu saya lihat komposisi, kamu enak kan minum ini? Ya enak Pak, ya sudah teruskan. Bukan kemudian udah diganti punya saya. Lalu sudah enak ngapain? Tujuannya kan berarti kan tujuannya sembuhan ya, sembuh. Ketika tujuan sudah tercapai, pasien sembuh atau ya sudah kan? Sudah gitu ya. Simpel sebenarnya Pak. Kadang-kadang kita yang bikin rumit itu. Karena ya itu pengen rupiah yang jumlahnya sedikit. Sebanyak apapun kan, coba rupiah yang kita kumpulkan, nggak bisa nyamai sholat 2 rakaat sebelum subuh, kan dunia dan seisinya. Nggak bisa nyamai. Itu seperti itu. Berarti tetap ya Pak Puji dalam artian urutannya ya. Berarti urutannya ketika mau memposisikan atau mentargetkan sebagai seorang herbalis. Jadi kalau mau belajar herba, ngerti dulu manusia bagaimana anatominya, kerjanya, bagaimana Allah menciptakan mekanisme kerjanya sehingga ketika dilanggar terjadi sakit, dia tahu betul. Sudah itu baru dia belajar herbanya. Mana yang disesuaikan dengan ini, berarti bicara klasifikasi. Pembagian, ini herba kerjanya arahnya ke perut ke bawah, perut aja di tengah, perut ke atas. Oh ini spesifik buang lendir, oh ini spesifik untuk buang BAB, spesifik untuk urat otot dan sebagainya, diklasifikasikan dulu. Sesudah tahu klasifikasi, kemudian lihat kekuatan energinya. Ini dingin, panas, lembab, kering. Terus kekuatan energinya, kekuatan dia bekerja itu rendah, menengah, atau kencang. Nah sudah itu baru lihat kasusnya ini bisa nggak dengan ramuan yang kenceng, bisa nggak harus dengan ramuan, dia harus ramuan yang rendah dulu. Jangan terlalu kenceng karena tubuhnya nggak kuat misalnya. Dia harus melihat. Nah itu baru kemudian dikatakan herbalis. Paham tubuh manusia, paham karakter, paham penyakit, ya akhirnya paham herba, baru itu dikombinasikan, akhirnya jadi kalau cuma baca buku herba ini untuk obat hipertensi, itu buku belum herbalis. Dia baru baca buku herba. Hanya yang itu banyak Pak ya. Misalnya dia bisa untuk hipertensi. Yang dimaksud di tanaman itu hipertensi yang mana? Misalnya sambiloto bisa untuk hipertensi yang gejalanya seperti apa? Nanti ketemu lagi jahe bisa untuk hipertensi. Nah, hipertensi yang mana? Jahe hangat, sambiloto pahit. Yang ini dingin, yang ini panas. Sama-sama bisa untuk hipertensi atau diabetes. Ayo, diabetes yang mana? Yang doyan makan atau yang tidak? Kemudian diabetes yang lidahnya merah atau yang pucat? Yang tubuhnya seperti apa? Itu harus terjelaskan. Bukan kemudian baca tok terus mau praktek, tidak bisa. Harus ada pengalaman kasus ya, itu Pak ya, pengalaman kasus. Paling tidak ada pembimbingan. Kalau pembimbingan itu lebih cepat. Jadi ngurangi tingkat kesalahan. Saya terus terang ya otodidak gitu. Otodidak karena
nyari guru susah. Nyari guru susah, kalau ada guru yang mahal. Mahal saya nggak punya duit ya. Ya sudah saya berdoa aja. Nah, di situ ya Allah kasih kemampuan aja. Ya saya bersyukur karena Allah kasih kemampuan, kemudian pelan ketika saya belajar sampai saya tidak berani jualan herba. Waktu itu saya punya herba sampai berapa botol itu, saya buang semua. Kenapa? Ini saya nggak ngerti larinya kemana. Lah terus kayak jualnya gimana coba? Itu sampai expired, sampai saya karena nggak berani jualan. Itu waktu itu saya belajar lagi, saya harus belajar lagi. Nah, sering saya nyoba dan sebagainya, coba dulu sebelum ke orang lain, saya coba dulu ke saya, ke teman-teman, terus ke keluarga, coba dulu. Nanti reaksinya gimana? Ya paling tidak kita sudah punya catatan lah, ini sifatnya kayak gini. Ada ramuan yang saya buat 2 tahun baru habis itu. Kenapa? Ketika dipakai saya nggak ngerti yang cocok siapa itu. Hanya berhenti. Suatu saat ada kasus yang begitu dikasih perkembangannya luar biasa, pada sakitnya udah lama. Kok ini lidahnya merah kayak gini? Jadi lidah merah, kakinya dingin. Dia suka minum anget, lidahnya merah menyala. Wah kan aneh. Kalau kayak gitu dikasih pahitan, kasih pahitan habis dia, drop dia. Nah, tapi dikasih tonikum, tapi ada sifat yang asemnya yang di atas 20% asem. Jadi dia yang nahan panasnya. Itu baru saya ngerti. Jadi kemudian saya buka buku lagi, buku yang lama. Ternyata di buku itu diterangkan, tapi kita tidak akan paham kalau nggak ada kasus itu. Jadi Allah kasih pemahaman itu karena sering nangani kasus. Oh berarti yang dimaksud ini. Nah sudah itu, saya punya murid banyak tanya laporan terus kan penggunaan. Jadi saya dapat data lebih banyak lagi. Misalnya kita punya 500 murid. Tiap hari dia setor kasus misalnya 5 orang. 5 kali 500 berapa? Itu yang mempercepat proses pemahaman. Saya diuntungkan. Diuntungkan dengan apa? Laporan. Jadi saya bisa, ini jadi belajar terus ngutak-atik gitu. Menyelesaikan satu persoalan itu. Ya saya masih penelitian untuk kasus-kasus yang belum kita temukan. Kita buat ramuan-ramuannya, cobakan dulu. Berarti di situ juga ada apa kontribusi tim juga ya Pak itu ya? Iya. Enggak, sendirian nggak bisa. Nggak bisa ya. Dalam mereka mungkin cuman dalam artian ada literatur dibaca. Nggak bisa, nggak praktek. Tetap nggak bisa. Maka nggak bisa ada orang ahli herba, terus dia punya sertifikat, terus bukunya tebel-tebel, nggak pernah praktek, nggak bisa. Coba aja. Tetap baris itu ya Pak. Nanti kalau dia ditanya bolak-balik ABC itu mesti bingung. Kenapa? Kenapa pakai ini? Alasannya apa? Itu. Kenapa ini persentasenya sekian dicampur dengan ini? Larinya kemana? Maunya apa ini ramuan ini? Kasusnya seperti ini. Kayak ujian Pak gitu. Gitu. Dia harus bisa nerangi sampai detail. Iya. Kalau tidak berarti dia sebatas teori. Nah, sebatas teori itu nguji orang yang praktek bertahun-tahun, ya tidak bisa. Jadi teori harus dipraktekkan. Jangan belajar tentang otomotif ya, tapi nggak pernah praktek bongkar mobil. Kira-kira pinter jadi ahli nggak? Tapi di mana-mana keluar-keluar saya ahli bengkel, ngerti tentang mobil, bisa nggak? Susah ya. Nah, tapi ada orang tiap hari bantuin bongkar mobil. Sampai 10 tahun dia bisa masang lagi kan. Mulan justru dia yang ahli. Iya. Karena saya sebagai pelaku gitu kan. Iya. Pelaku, pengamat juga kan itu. Kayak insinyur pertanian sama petani yang nyangkul tiap hari kemudian sampai dia memperhatikan tanaman, ya pinteran dia. Kecuali dia insinyur juga terjun jadi petani. Wah, dia baru jago. Insinyurnya itu setara dengan teorinya setara dengan prakteknya. Makanya kalau mau bertanya tentang masalah herba ya sama praktisi yang memang bertahun-tahun. Misalnya ada orang yang sudah herba tapi dia tidak menguasai semuanya. Dia hanya spek di tanaman tertentu. Ya dia ahli di situ.
ahli di tanaman itu sampai dia tahu ini boleh untuk siapa, tidak boleh. Ahli di situ. Mungkin yang lain-lain, tanaman yang lain saya menyerah, tapi dia spek di situ. Jadi dia ahli di situ. Jadi tidak meluas banyak. Makanya nanti ada yang ahli di semua bidang, semua tanaman, ada yang speknya ahli di tanaman tertentu aja, karena dia menggeluti harian bertahun-tahun tanaman itu aja, itu bisa. Intinya tidak ada yang instan. Dan yang dia harus ngerti prosesnya. Jadi misalnya dia ahli di tanaman itu, ngerti untuk penyakit apa, ya dia taunya penyakit itu karena dia tahu proses terjadinya penyakit itu. Penyakit yang lain dia nggak ngerti, karena apa? Belum diteliti sama dia. Makanya dia bisa ahli secara umum, ada ahli secara khusus. Tapi dia disebut ahli untuk bab itu. Betul ya. Ternyata ya rumit sekali ya. Ya. Jadi tidak gampang, tidak mudah, dan butuh proses yang panjang. Karena ada permintaan juga, Pak pelatihan herba. Dulu ada yang nantangin juga, Pak pelatihan herba. Oke, pelatihan herba. Minta berapa? Saya sudah belajar herba, bla bla bla. Oke, sekarang maunya gimana? Kalau belajarnya minimal 3 bulan, minimal saya bilang. Itu aja masih kurang saya bilang. Hanya press jadinya 5 hari. Mari belajar. Saya ngasihkan buku tebel 5 hari. Begitu 5 hari selesai, apa yang kamu dapat? Blank semuanya. Blank. Karena apa? Ya berat. Bertahap itu. Itu gambarannya kayak gitu. Kenapa? Nanti rumus terapi itu, rumus komposisi herba sama dengan rumus titik, sama dengan rumus pola makan. Itu harus sebanding lurus. Kasusnya ini, titiknya, terapinya ini, tekniknya harus seirama dengan pola makannya, anjuran makan dan larangannya, dan seiring dengan banding lurus dengan komposisi ramuan. Jadi saling apa? Ya. Saling melengkapi ya, dengan apa? Samalah dalam tipenya sama itu kan. Jadi kalau dia bisa ngerti nyusun herba, dia ngerti yang boleh dimakan, tidak boleh dimakan, dia ngerti nyusun titiknya, titik terapinya. Ya tetap ya dalam arti gini Pak, dalam arti ketika dia seorang herbalis juga dia harus paling nggak selain belajar tentang anatomi, tentang manusia sebagai nanti objek yang sebagai tempat untuk konsumsi herbanya, dia juga tetap harus belajar makanan juga ya Pak. Bisa. Karena mungkin misalnya dia kasih herba yang sifatnya hangat, dikasih makanan jus buah, ya sudah ngedrop, satu naikkan, satu nurunkan. Lah terus maksudnya apa? Mungkin secara herbalis ya, secara pembelian herba dia sukses, tapi secara makanan dia malah menghancurkan. Goal target kesembuhan pasien tidak terjadi. Berarti tetap harus ada mengkait antara satu dengan lain. Memang dalam artian semuanya harus dipelajari terkait dengan yang mempengaruhi objek ini gitu. Lihat aja kalimat, kalau habis makan ginseng jangan makan jeruk. Itu. Nah, ginseng itu sifatnya menaikkan energi, sedangkan buah-buahan yang khusus yang berair atau asam atau manis kayak kelengkeng itu kan lembab itu menenggelamkan. Jadi kayak gini, ini lagi dinaikkan, ini diturunkan lagi. Akhirnya jadi kenapa saya nggak sembuh-sembuh? Ya karena itu. Dan kasus ini banyak. Nah, ini juga buat teman-teman, kenapa Pak Puji sering melarang buah ya. Saya tidak melarang buah, saya hanya melihat kondisi orang itu. Itu biar diketahui. Jadi melarang orang itu nanti kalau dia sudah kembali ke normal, ya boleh aja, tapi jangan banyak-banyak karena dia punya dasar tubuhnya memang tidak bisa menggunakan itu buah-buahan terlalu banyak, mesti drop itu. Karena saya udah nguji tubuh saya, ketika sudah bagus, saya sering olahraga, coba buah, agak banyak ngedrop lagi. Jadi saya batasannya berapa boleh? Oh sekian, usia sekian. Kalau masih muda mungkin agak lebih banyak lagi dan sebagainya. Nah ini yang penting supaya tidak terjadi kesalahan paham, kesalahan dalam terapi. Tekniknya sudah benar, herbanya sudah benar, makanannya keliru. Makanan benar, tekniknya benar, herbanya keliru. Nanti herbanya sudah benar, pola makan benar, teknik terapinya keliru. Nah, itu kan
tiga-tiganya itu harus tetap ya, satu garis lurus. Ya, begitu sahabat holistik, ternyata rumit ya, dan banyak faktor yang masih harus dipersiapkan ketika mengendalikan atau pengen menargetkan jadi seorang herbalis yang benar-benar herbalis dalam artian ahli di bidang tersebut. Mudah-mudahan nanti bisa informasi yang disampaikan Pak Puji tadi bisa mencerahkan ya, dalam artian kembali lagi ya paling nggak bertanya kepada diri sendirilah sejauh mana atau posisi kita masing-masing itu pada posisi apa gitu, apa yang perlu dipersiapkan, apa yang mesti dipersiapkan dan mungkin harus dikejar lagi sampai pada tujuan yang diharapkan. Mudah-mudahan ini bisa memberi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.